Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu ucapkan. Perkenalkan sebelumnya, nama Ibu Dwi Syafitri. Ibu mengampu pelajaran prakarya. Baiklah, langsung saja. Karena kita tidak bisa tatap muka seperti biasa, jadi kita bertemu hanya dengan ya seperti ini video, dengan tidak secara langsung gitu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan memasuki materi kita. Bab kita yaitu tentang kerajinan. Pada bab 1, kalian bisa buka buku paket. Itu ada di halaman pertama ya, halaman pertama tentang kerajinan. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak. Baiklah, untuk apa kita mempelajari kerajinan bahan lunak ini? Pertama, tujuannya yaitu untuk menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian yang kedua adalah memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga yaitu untuk memahami teknik pengolahan, prinsip rancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan kerajinan untuk bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Oke, langsung aja. Kita masuk materi tentang kerajinan. Kalian tahu nggak sih kerajinan itu apa ya? Pernah dengar kan kata kerajinan? Oke, kerajinan. Kerajinan itu adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Jadi buatan tangan gitu ya. Nah, kerajinan di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kerajinan bahan lunak yang dari alam dengan kerajinan bahan lunak yang buatan. Jadi kerajinan yang bahan lunak alam itu seperti contohnya misalkan tanah liat. Pernah tahu dong ya tanah liat yang sering kita buat untuk membuat asbak waktu di SD atau buat bentuk-bentuk hewan. Kemudian kulit. Di sini kerajinan bahan kulit bisa aja seperti kulit lembu, kulit sapi itu sama ya, kulit buaya dan lain sebagainya. Kemudian getah. Nah, getah di sini yang dipadatkan getahnya kemudian diberi warna, di situ bisa kita bentuk. Kemudian floor clay. Nah, di sini lebih seperti tepung ya, tepung yang diberi lem kemudian bisa dibentuk jadinya seperti plastisin, hanya saja itu buatan dari lebih ke alam gitu ya, tepung. Kemudian kita masuk ke bahan yang buatan. Bahan buatan seperti apa sih bahan buatan itu? Seperti contohnya yang pertama itu ada plastisin. Plastisin, tahu siapa sih nggak tahu plastisin ya kan? Di SD juga kita udah kenal plastisin itu apa. Yang dia lunak bisa kita bentuk-bentuk, yang berwarna-warni juga, ya kan? Kemudian ada lilin yang semula padat, kemudian dipanaskan dia akan menjadi cair. Nah, di situ kita bisa tuang ke wadah. Begitu dia mengeras, dia akan tercetak menjadi bentuk yang kita cetak. Kemudian ada gips. Nah, di SD Ibu rasa juga ada ya, gipsum. Sama itu kita cetak juga pembuatannya, kemudian kita tunggu hingga mengeras. Kemudian ada sabun. Di SD juga, banyak dari SD ya, biasa kerajinan tuh pasti nggak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari. Oke, sabun. Bisa kita bentuk juga sabun itu menjadi sebuah kerajinan. Bisa seperti bunga, bisa seperti apa lagi ya, bebas lah, yang penting dia kerajinannya berasal dari sabun dan itu buatan. Oke, syarat perancangan. Kita masuk
Kalau kalian buka buku, lihat halaman 16, di situ ada proses produksi kerajinan bahan lunak. Dan itu ada poin pertama, yaitu syarat-syarat perancangan bahan kerajinan, yaitu 1, dari kegunaan. Jadi kerajinan itu kita buat harus ada kegunaannya. Jangan kita membuat suatu kerajinan tanpa ada kegunaannya gitu loh. Jadi hasilnya hanya sebagai ya pajangan gitu aja, nggak ada kegunaannya. Dia jadinya kemurninya ya. Oke, yang kedua adalah kenyamanan. Dibacakan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh di sini, cangkir didesain ada pegangannya. Nah, itu nyaman nggak sih kalau cangkir didesain ada pegangannya? Coba kalian bayangkan kalau misalkan cangkir kita buat yang dia cangkir yang terbuat dari tanah, liat dia jadinya cangkir keramik. Nah, itu pasti jika kita buat seduh teh panas, pasti kalau tidak ada pegangannya itu nggak nyaman kan? Pasti tangan kita juga bakal ikut panas karena itu tadi nggak ada pegangannya. Jadi kita tuh makanya nggak nyaman. Yang kedua, keluasan. Dibacakan kembali, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai guna. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Oke, itulah dia, keluasan, fleksibel. Jika kita memakai kerajinan, tapi dia tuh nggak sesuai bentuknya sama kita nyaman nggak sih makainya? Nggak nyaman kan? Nggak luas gitu makainya gitu. Oke, lanjut. Keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus dipertimbangkan komposisi zat atau pelapis pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Itu pasti ya kan? Jika kita membuat suatu kerajinan tapi bahan pewarnanya itu berbahaya, kalian mau nggak makan dari piring itu? Pasti enggak kan? Itu bagian dari keamanan. Harus safety dia ya, aman. Kemudian yang kelima, keindahan. Nah, ini hal yang paling penting tuh keindahan. Semua yang kita buat jika dia terlihat indah, itu bakal senang kita ngelihatnya gitu. Oke, mungkin hanya ini materi yang Ibu sampaikan. Kemudian untuk LK nanti Ibu lampirkan di bawah, kalian kerjakan LK-nya dan dikumpul sesuai jadwal pengumpulan. Baiklah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.